Oke guys, balik lagi di Stunting Brass channel yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi. Masih seputaran sejarah dan budaya. Nah, sekarang kita bicara tentang sejarah Sumsel atau Sriwijaya secara lebih mendalam dan luas. Malam ini suatu kehormatan nih. Gua agak ini nih agak igi. Malam ini kita kedatangan seorang tamu kehormatan, seorang bisa dibilang tadi kalau ini kan dibilang budayawan, tapi beliau memberi konteks baru. Beliau menyebutnya pekerja budaya, itu kan. Untuk itu hari ini kami perkenalkan tamu kita malam ini ialah Dr. Erwan Suryanegara MSN. Oke, nah jadi itulah, agak hati-hati nih ngomongnya. Beliau juga bisa dibilang lah ya budayawan, penggiat atau aktivis budaya, terutamanya di daerah Sumatera Selatan. Oke, malam ini kita akan sedikit banyak mengupas tentang sejarah Sriwijaya sampai ke hari ini. Ya kan, di zaman yang bisa dibilang sudah sangat modern lah hari ini kan, terutama kecepatan informasi ya Pak ya. Nah khusus hari ini biasanya kan gue panggil Om nih ya, rasanya agak susah kalau ngomong Om. Nah jadi beliau pengen dipanggil Kiai ya Pak ya, Kiai ya. Nah jadi kita akan panggil beliau sebagai Kiai. Boleh nggak Kiai jelasin dulu Kiai itu apa sih sebelum kenalan ini kan? Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih channel Stunting Brass yang sudah mengajak berbincang-bincang terkait peradaban lah, boleh kita katakan. Peradaban ya. Ya, kembali ke pertanyaan yang terakhir tadi, Kiai itu apa? Kiai itu apa? Ya, di Sumatera Selatan ini yang dikenal dengan Bumi Batanghari 9 itu adalah suatu wilayah budaya, wilayah kultur yang terdiri dari daerah-daerah di mana masyarakatnya itu merespon sungai. Jadi yang dimaksud Batanghari 9 itu adalah suatu masyarakat yang merespon sungai. Ya, sehingga peradaban yang mereka lahirkan itu bercorak sungai. Nah, Kiai itu adalah salah satu diksi dari bahasa Komering, karena Kiai ini berasal dari daerah Komering. Kiai itu artinya kakak, abang, mas kalau di Jawa, kira-kira itulah. Jadi kebanyakan kawan-kawan di Palembang, di Sumsel ini manggil Kiai. Jadi Kiai bukannya nak minta panggil, tapi dipanggil oleh adik-adik, oleh kawan-kawan tuh Kiai. Tapi beda dengan Kiai Haji, beda ya? Kiai Haji itu sudah naik haji. Kalau Kiai ini belum naik haji. Oh iya. Kan ada tuh Kiai Haji di Dawantara misalnya kan. Kiai Haji itu artinya uangnya sudah naik haji. Jadi ini merujuk pada suatu panggilan orang yang lebih tua, senior lah ya. Senior ya. Nah, karena beliau kalau dibilang tua agak merengut gitu ya. Jiwanya muda guys. Nah, jadi beliau ini dulu pernah menempuh kuliah ya Kiai ya. Itu sampai ke strata 3 guys. Strata 3 yaitu doktor jadi Kiai ya. Di mana Kiai kalau boleh cerita dikit pendidikan Kiai dulu? Ya, Kiai dulu sekolahnya itu di seni rupa. Jadi seni rupa latar belakang pendidikan Kiai itu, keahlian Kiai doktor itu di bidang seni rupa. Apa Kiai seni rupanya? Ya, Kiai patung seni rupa ini ya, kalau kita sudah bicara seni rupa artinya dia meliputi karya-karya yang visual. Karya-karya yang nampak, yang bisa diraba, dilihat, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itulah yang namanya karya seni rupa. Beda dengan seni musik. Seni musik itu sebuah karya seni yang terikat dengan ruang dan waktu. Ketika sebuah musik itu dimainkan, itulah seni musik. Dipertunjukkan, dipentaskan, itu seni musik yang real, yang nyata, yang konkret. Ketika dia sudah selesai dipertunjukkan, dia abstrak. Dia direkam. Nah, rekaman itu bukan lagi musik yang real, tapi sudah rekaman namanya. Jadi dia hilang
kenyataannya itu setelah dia dipentaskan. Beda dengan seni rupa. Kalau seni rupa itu tidak terikat ruang dan waktu. Setelah karya seni rupa itu dibuat, dia bisa dilihat kapan saja dan bisa diraba kapan saja, di mana saja. Bahkan ketika dibawa ke dalam laut pun karya seni rupa itu tetap karya seni rupa yang nyata, real. Itulah salah satu karakter yang disebut seni rupa. Seni rupa. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan singkat, kan, seni rupa semua. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam bahasan ya, ya ini kan seni rupa nih ya. Nah, tapi bahasan kita malam ini kita akan berbicara tentang sejarah Sumsel, Sriwijaya, atau tadi Kiai sedikit di awal bilang negeri Batang Hari 9. Oke? Ya, kalau boleh tahu dikit Kiai, kok dari seni rupa ke sejarah? Ya, ceritanya begini. Ketika saya ambil S2 seni rupa, itu studi penelitian saya adalah patung-patung megalit di Pasemah, di Lahat Pagaralam. Nah, patung-patung megalit Pasemah itu adalah karya seni rupa prasejarah yang dibuat sebelum kita Indonesia Nusantara ini masuk masa sejarah. Artinya dia di bawah abad keempat. Nah, itu sebabnya akhirnya saya bahasa Palembang tuh tercemplung. Artinya tercebur. Ya, atau saya masuk ke dunia sejarah itu. Kalau pempek itu dicemplung ya? Iya, dicemplung, dicecel ke. Jadi itu ceritanya. Kenapa dari seni rupa bisa masuk ke dunia sejarah itu, karena studi penelitian saya itu tentang megalit Pasemah. Oh, berarti prasasti apa ya, bisa dibilang patung itu sebenarnya lebih mengarah awalnya itu sebagai karya seni. Iya. Jadi patung megalit Pasemah itu awalnya itu hanya kajian arkeologis. Kawan-kawan arkeologi, kawan-kawan yang meneliti benda-benda lama. Ditinjau dari fisik bendanya. Tapi kalau disiplin ilmunya dia punya sendiri kan, arkeologi. Kalau arkeologi itu disiplin ilmu tersendiri. Jadi dia bicara soal materi, bicara soal usia materinya, bendanya itu, artefaknya itu dibicarakan oleh arkeologi. Nah, Kiai dari sudut pandang seni rupa karena kulihat patung-patung itu punya ciri kesenirupaan. Ya, dia berbentuk manusia, berbentuk hewan yang terbuat dari batu. Artinya itu karya seni rupa. Nah, kecurigaan itulah yang mendorong Kiai untuk melakukan studi lapangan, penelitian. Akhirnya ketika sudah menyelesaikan S2, waktu itu saya kalau Kiai itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuannya Niai biasa. Niai. Oh, jadi pas studi itu ketemu Niai. Oke lah, dikit ya. Ketemu Niai waktu meriksa patung ya. Selesai S1. Oh. Ini waktu cerita waktu S2 ya. Iya. Nah, kenapa Kiai melakukan studi tentang megalit Pasemah itu? Ceritanya begini. Waktu itu di Palembang itu menjadi tuan rumah pameran patung se-Sumatera. Oke, patung se-Sumatera. Ya, pameran patung se-Sumatera. Kiai disuruh menulis kuratorial, disuruh pengantar kuratorial, disuruh menulis wacana tentang rencana pameran patung se-Sumatera itu. Nah, tentunya Kiai berpikir ketika mau menulis tentang seni patung se-Sumatera, Kiai akan bicara dulu apa potensi seni patung di Sumatera. Karena kita akan bicara pameran patung se-Sumatera. Artinya harus ada latar belakang sejarahnya dulu. Kenapa pameran patung itu bisa dilaksanakan di Palembang. Nah, karena waktu itu Kiai tidak menemukan bukti-bukti ilmiah tentang sejarah patung di Sumatera, akhirnya Kiai searching di Google. Tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2000. Oh, kirain tahun pas kuliah satu. Belum ada Google guys. Bukan. Sudah tahun 2000-an. Oh, 2000-an gitu. Ya, tepatnya 2004, 2006 Kiai S2 itu. Nah, pulang dari situlah ada rencana pameran patung se-Sumatera itu. Belum, maksudnya sebelum S2 itulah ada rencana pameran patung itu. Setelah pameran patung terlaksana, akhirnya saya melakukan lanjut studi S3. Ternyata patung megalit Pasemah ini perlu diteliti secara seni rupa karena dia hanya diteliti oleh kawan-kawan arkeolog, akibatnya patung-patung itu tidak terpublikasi.
Karena itu prasejarah itu, Kiai? Iya, ya, dia dibuat oleh manusia-manusia prasejarah. Berarti belum bicara Sriwijaya nih? Belum bicara Sriwijaya, itu di Lahat Tagaralam. Nanti akan kita bicarakan di konten inti, nanti akan kita bicarakan. Boleh, itu latar belakangnya kenapa Kiai akhirnya ngambil sejarah, masuk ke dunia sejarah itu. Karena megalit itu prasejarah. Kalau bicara prasejarah artinya kita akan masuk ke dunia sejarah. Jadi itu tadi sedikit mukadimah lah ya. Mukadimah. Nah, jadi sekarang Kiai kita mulai masuk nih ya, untuk masuk ke dalam sejarah Sriwijaya. Kalau menurut Kiai, sejarah itu apa sih? Pentingnya sejarah itu apa sih gitu? Ya. Kalau anak sekarang kan sejarah kan dengan mantan-mantannya ya. Gitu kan. Nah, jadi pelajaran cari yang lebih bagus gitu kan. Jadi begini. Kalau bicara Sumatera Selatan, sesungguhnya mungkin sejarah dulu. Nilai sejarah itu apa untuk suatu bangsa? Iya, sejarah itu bagi suatu bangsa adalah sebuah latar belakang. Latar belakang yang diharapkan menjadi inspirasi. Inspirasi buat kita hari ini dan ke depan itu untuk lebih baik dari masa lalu itu. Itu fungsi sejarah. Karena kita hidup ini akan membuat sejarah. Betul. Karena itu perlu latar belakang. Nah, sejarah itu adalah latar belakang yang diharapkan menjadi inspirasi untuk kita berkreasi, untuk kita berekspresi, sehingga kita tidak lepas dari konten kelokalan. Kita tidak ikut-ikutan ke barat-baratan, tidak ikut-ikutan ke Korea-Koreaan, tidak ikut-ikutan ke India-Indiaan, ke Cina-Cinaan dan lain sebagainya, ataupun ke Arab-Araban. Kita punya karakter sendiri. Itulah perlunya konten sejarah. Jadi itu tadi secara pandangan secara umum Kiai ya tentang sejarah tadi. Pentingnya sejarah tadi sebagai itu tadi membentuk karakter segala macam Kiai. Nah, sekarang kita mulai masuk lagi sejarah Sriwijaya. Mungkin kalau kita bahas sekarang bakal panjang kan, tapi kalau bisa secara singkat ya kan. Tapi yang jelas ada informasi yang edukasi lah. Yang bisa Kiai ini sudah biasa tidak patuh dengan konten yang diatur oleh sutradara. Nah ini ngalir juga Kiai. Ya ini ngalir. Kita ngalir kita. Ya itu Kiai itu selalu begitu karena begini. Konten sebelumnya aja tuh yang agak harus diatur. Asalnya begini. Dasar pemikirannya begini. Sebuah proses kebudayaan peradaban itu sudah berlangsung lama. Sejak prasejarah. Kok mau dibicarakan hanya sedikit waktu? Tentunya kita tidak akan cukup waktu. Karena itulah tadi kata Andre, kita bicara secara singkat. Kita singkatkan, kita padatkan. Nah mungkin itu yang akan kita bicarakan, kita padatkan. Tidak bicara panjang lebar. Nah, karena takutnya juga sebenarnya kalau terlalu pendek juga takut ada informasi yang miss. Tapi secara umum itu untuk membangun kita nanti. Di era sekarang gitu. Di era kekinian. Jadi begini, kalau kita bicara Sumatera Selatan, sesungguhnya kita akan bicara Nusantara. Mengapa Kiai bisa katakan begitu? Karena di Sumatera Selatan ini ternyata kita memiliki dua peradaban besar masa lalu yang menjadi warisan dunia sesungguhnya. Yang pertama yang kita bicarakan awal tadi, megalit Pasemah. Megalit Pasemah itu adalah karya budaya masa lalu yang terbaik pada masanya. Dia tidak terdapat di mana-mana, dia hanya ada di Sumatera Selatan. Itu megalit Pasemah. Banyak megalitik di Indonesia, di Nusantara ini. Ada di Eropa, ada di Amerika megalit itu. Tapi tidak seperti megalit yang ada di Sumatera Selatan. Itu berarti peradaban itu ya? Itu hasil peradaban. Karena kan kalau kita ngomong jauh yang kita kenal mungkin karena pengaruh TV ya. Namanya peradaban itu kan ada dulu kan Maya yang lebih dikenal. Nah itu tadi kata Kiai, ini hanya kajian arkeologis, tidak terpublikasi. Dia hanya menjadikan magister, menjadikan doktor orang-orang itu setelah mereka menjadi ilmuwan, hasil penelitiannya disimpan di perpustakaan, tidak terpublikasi. Mengapa? Karena negara kita juga tidak aware terhadap kebudayaan itu. Itu tercermin di anggaran belanja negara kita, APBN kita itu. Untuk APBN kebudayaan itu kecil sekali, dia ditumpangkan ke
ke Departemen Pendidikan, ke Departemen Kebudayaan, Pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, itu bukti bahwa negara kita kurang aware terhadap kebudayaan. Padahal potensi Nusantara itu adalah salah satunya kebudayaan. Nah, kembali ke konten kita, kalau kita bicara Sumsel, itu ada 2 peradaban besar yang menjadi warisan dunia sesungguhnya. Pertama, megalit itu. Dia tidak terdapat di mana-mana. Dia hanya terdapat di Sumatera Selatan yang ragamnya seperti itu. Kalau di tempat lain, kita bicara saja di Eropa, misalnya di Inggris, itu kita kenal dan sudah menjadi dikenal oleh dunia Stonehenge. Tidak ada orang yang tidak kenal Stonehenge. Stonehenge itu megalitik, hasil peradaban megalitik. Nah, ternyata megalitik di Sumatera Selatan itu lebih dinamis, lebih kreatif dibanding Stonehenge. Stonehenge itu hanya tonggak-tonggak batu yang disusun-susun, melingkar. Sementara megalit di Pasemah itu di Bukit Barisan bagian selatan Sumatera itu, tepatnya di Lahar Pagarlam itu, adalah bentuk-bentuk wujud manusia dan hewan yang dipahat demikian realis dibanding Stonehenge dan lain sebagainya. Artinya megalitik Pasemah itu adalah salah satu hasil peradaban yang ada di Nusantara ini yang menjadi warisan dunia karena tidak terdapat di mana-mana, tidak terdapat di tempat lain. Kiai mengeksplor megalit itu bisa Kiai simpulin bahwa megalit itu punya nilai sejarah yang tinggi. Bisa dilihat tadi kan kayak Stonehenge itu kan cuma disusun. Ini berupa ukiran, berarti kan ketinggian, berupa pahatan. Berarti kan itu kita bicara ketinggian suatu peradaban kan. Orang zaman prasejarah sudah bisa pahat. Ya kan, kira-kira seperti itu. Tapi sayangnya ternyata tidak terpublikasi dengan baik. Itu yang pertama. Ya, istilah Kiai itu ada 2 cagak peradaban di Sumatera Selatan ini. 2 cagak peradaban Nusantara itu ada di Sumatera Selatan. Yang pertama megalitik tadi. Yang kedua adalah Sriwijaya. Sriwijaya ini juga adalah peradaban dunia, warisan dunia, bukan hanya warisan Palembang, bukan hanya warisan Sumatera Selatan, bukan warisan Indonesia, tapi dia sudah menjadi warisan dunia. Mengapa? Karena dia fenomenal, karena dia menarik perhatian. Kenapa Sriwijaya itu fenomenal, menarik perhatian? Adalah suatu negara atau katakanlah kerajaan yang masa rentang kekuasaannya itu paling panjang, 7 abad, 700 tahun dia berkuasa. Di dunia ini mungkin hanya ada hitungan dengan jari bangsa-bangsa yang bisa berkuasa dengan sistem pemerintahannya selama 7 abad itu. Salah satunya Sriwijaya. Sriwijaya itu sudah menjadi warisan sejarah dunia, sudah menjadi kajian para ahli dunia, sehingga dia bukan lagi warisan Sumsel, warisan Indonesia, tapi dia sudah menjadi warisan dunia. Makanya istilah Kiai itu ada 2 cagak peradaban dunia, warisan dunia, yang hanya ada di Sumatera Selatan, tidak ada di tempat lain. Jadi kembali ke Sriwijaya itu, mengapa dikatakan di Sumatera Selatan? Karena menurut banyak ahli, pusat pemerintahan Sriwijaya itu di Palembang. Banyak pendapat-pendapat ahli lainnya yang mengatakan berpindah-pindah, tidak di Palembang. Namun sebagian besar ahli itu mengatakan pusat pemerintahan justru di Palembang. Itu sebabnya bisa kita klaim bahwa 2 peradaban besar itu, 2 cagak peradaban itu ada di Sumatera Selatan. Kalau pusat kerajaannya sendiri di mana, Kiai? Kalau menurut penelitian atau sejauh ini yang Kiai pelajari? Nah, bicara pusat pemerintahan itu. Ya, pusat pemerintahan Sriwijaya itu yang tadi kata Kiai tadi. Menurut para ahli ada 2 teori. Yang pertama, sebagian ahli itu mengatakan pusat pemerintahan Sriwijaya itu bukan di Palembang, tapi berpindah-pindah ke Muaro Jambi, ke Riau, ke Thailand dan lain sebagainya. Nah, menurut sebagian besar ahli justru di Palembang. Bahkan arkeolog nasional kita sepakat pusat pemerintahan itu ada di Palembang. Namun sampai hari ini belum ada jawaban para arkeolog baik dunia maupun nasional itu yang bisa menunjukkan di mana titik lokasi Istana Sriwijaya itu. Karena menurut Kiai, ikon sebuah negara itu adalah istana negara. Atau istana kerajaan. Nah, kalau kita tidak berhasil menunjukkan di mana letak Istana Sriwijaya itu, mungkin kita masih mempertanyakan apakah benar pusat pemerintahan itu di Palembang. Nah, Kiai
dalam kajian-kajian seni rupa Kiai berhasil menemukan di mana titik lokasi Istana Sriwijaya itu. Gimana gitu? Yang belum diketahui, belum didapat oleh para arkeolog. Keuntungan Kiai yang punya ilmu seni rupa itu bisa membaca tanda rupa, tanda visual. Nah, dengan ilmu tanda itulah Kiai bisa memprediksi di mana letak Istana Sriwijaya itu. Kita simpen dulu kakek. Oh. Tapi gini Kay, maksudnya hal seperti itu, oke lah, ini nggak dibahas di sini lah. Tapi penting sekali itu harus tahu. Kita bisa bilang lah, orang sekarang ini kan informasi itu luar biasa gitu. Artinya informasi itu kadang-kadang nggak selalu dia memberikan kebenaran tentang suatu fakta. Malah kadang-kadang bahkan mungkin ada yang sengaja memutarbalikan, membelokkan, entah tujuannya apalah ya. Kita bukan berprasangka lah, cuman itu mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan yang secara sengaja dibuat untuk membelokkan sejarah. Itu kan upaya itu banyak ya, mengganggu peradaban atau merubah atau memasukkan suatu ini barulah ya. Nah, kita takutkan kalau sampai detik ini tidak adanya kesepakatan tentang di mana titik Sriwijaya itu, bahkan mungkin akan mendistrak seluruh teori tentang, atau mungkin sekedar teori jadinya kerajaan Sriwijaya. Nah, itu akan ngerusak. Ini pakai ini Sriwijaya FC. Ya kan? Ya. Nah, itu bukan maksudnya, kita harus aware juga, bukan masalah juga anggaran tadi ya. Artinya memang harus ada suatu kesimpulan. Tentu peran pemerintah itu sangat penting, dan tentu juga kerjasama antara kiai yang berlatar seni rupa dan arkeolog harus benar-benar serius. Ya. Sriwijaya itu di mana? Karena kan yang gue pernah dengar, maaf nih cuma dengar aja lah ya, bahwa tanda-tanda kerajaan Sriwijaya pun sampai ke Burma, ke Thailand ya. Ke Thailand segala macam. Bukan berarti kalau mereka tandanya di situ kan bisa aja mereka klaim sebenarnya Sriwijaya itu di situ. Betul. Nah, gimana Kiai ke depan atau upaya yang ada di bayangan Kiai untuk stop udah di sini loh. Ya, clear gitu. Jadi begini. Jadi Sriwijaya itu memang fenomenal. Bukti dia fenomenal ketika dia dibicarakan, dia akan menarik semua orang untuk ikut peduli membicarakan Sriwijaya itu. Termasuk adanya wacana bahwa Sriwijaya itu fiktif. Begitu ramai orang menanggapi fenomena orang mengatakan itu fiktif. Padahal Sriwijaya itu sudah diteliti seabad lebih oleh para ahlinya. Nah, berarti literasinya ada, literaturnya ada? Iya, jadi kalau dia sudah diteliti oleh para ahli selama seabad lebih, ya tidak mungkin lah kalau Sriwijaya itu dikatakan fiktif. Bahkan kemarin ketika saya menanggapi secara ilmiah tentang anggapan bahwa Sriwijaya itu fiktif, saya tuntut. Sekarang saya buktikan Sriwijaya itu faktual dengan bukti-bukti faktual dan bukti-bukti data yang bersifat arkeologis. Sekarang tunjukkan bukti fiktifnya Sriwijaya itu di mana. Nah, ternyata itu tidak ditanggapi, hanya diwacanakan. Ya artinya hanya mencari sensasi menurut Kiai. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, begitu fenomenalnya Sriwijaya itu sudah cukup sesungguhnya diwacanakan, itu sudah cukup. Dan kita secara nasional di arkeologi nasional itu, di pusat arkeologi nasional itu sudah lengkap data Sriwijaya itu ada. Bahkan ada di Balai Arkeologi Sumatera Selatan juga punya data-data tentang Sriwijaya itu. Namun ini wacana. Wacana itu artinya dia pemikiran. Yang penting Sriwijaya ke depan itu, kalau bicara untuk hari ini dan ke depan, adalah bagaimana implementasi dari kesriwijayaan yang katanya besar, katanya panjang waktu pemerintahannya itu. Bagaimana implementasinya pada hari ini dan ke depan. Apakah Sriwijaya itu mampu kita jadikan sebagai salah satu inspirasi kita dalam berbangsa dan bernegara ini, sehingga kita bisa besar kembali seperti masa Sriwijaya. Kan bangsa kita hari ini rada dalam tanda kutip miris kita melihatnya sampai hari ini, karena kita begitu tergantung dengan dunia Eropa, tergantung dengan badan-badan dunia, kita bergantung terhadap proses ekonomi dunia, semuanya kita bergantung. Padahal kita pernah punya sejarah peradaban bangsa yang besar. Nah, harapan kita Sriwijaya itu menginspirasi kita untuk hari ini dan ke depan.
Bagaimana? Dia harus diimplementasikan dengan nilai-nilainya maupun dengan artefak-artefaknya. Salah satu strateginya, betul, Sriwijaya itu di mana sih? Kalau di Palembang mana bukti-buktinya? Nah, itu perlu secara bijaksana menanggapinya. Tapi secara ilmiah, sudah ada lengkap datanya. Mengapa bukti-bukti empirik dari Sriwijaya di Palembang itu hampir tidak kelihatan? Ada banyak perilaku yang membuat dia terkesan hilang. Ada masa rentang waktu yang membuat Sriwijaya itu tertimpa oleh kekuasaan tertentu yang pernah berkuasa pasca Sriwijaya, sehingga dia ada kerusakan-kerusakan artefaktual maupun situs-situsnya. Nah, sesungguhnya Palembang itu adalah suatu daerah yang dipilih Sriwijaya sebagai ibu kota itu sangat tepat, karena dia tidak pernah sampai hari ini dan insya Allah tidak pernah mengalami bencana alam. Palembang itu relatif aman, sehingga dia dipilih oleh Sriwijaya menjadi pusat pemerintahan. Itu latar belakangnya. Kedua, Palembang itu adalah daerah yang berawa-rawa. Secara Kalau di Palembang bencana sesaat ya. Ya, bencana banjir karena salah tata kelola. Begini, Sriwijaya itu dulu sudah membuat tata kelola, tata kota bahkan, berdasarkan prasasti Talang Tuwo. Di sana itu Raja Sriwijaya itu membangun Taman Sri Kesetra di prasasti Talang Tuwo itu, dan dia membangun kanal-kanal. Artinya sungai-sungai, anak sungai Musi yang ada di kota Palembang yang merajut Palembang ini buatan masa Sriwijaya. Karena untuk merespon kondisi rawa-rawa yang ada di Palembang ini agar tidak banjir, maka dibuatlah anak-anak sungai. Nah, itu berdasarkan prasasti Talang Tuwo. Jadi kalau kita pelajari Sriwijaya itu, kita akan mendapatkan nilai-nilai pelajaran, pendidikan, edukasi yang berharga untuk bangsa dan negara kita kini dan ke depan. Terus kalau kita ngomong peradaban itu kan tidak jauh juga kita akan bicara tentang pembangunan, ya. Bahwa yang kita lihat itu kan apa Kiai yang Kiai temuin dalam mempelajari sejarah Sriwijaya ini, mungkin teknologi kah? Yang bisa dibilang kan setahu kita karena maksudnya yang kita tahu tuh karena luas. Ya. Luas daerah kekuasaan ya, penaklukan atau kekuasaan. Tapi yang selama dalam bentuk prasasti apa pencapaian peradaban yang paling tinggi? Jadi Sriwijaya itu kalau kita mau bicara secara ilmiah ini secara ilmiah, Sriwijaya itu adalah pusat bertemunya peradaban besar dunia. Mengapa dikatakan pusat bertemunya peradaban dunia? Karena di Sriwijaya lah bertemunya peradaban Arab, peradaban Cina, peradaban India. Tiga bangsa ini kan dikenal sebagai bangsa-bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Nah, mereka bertemu di Sriwijaya. Berdagang ataupun apapun aktivitas mereka ketika itu, mereka berkumpul di Sriwijaya. Kongko zaman sekarang istilahnya bertemu di Sriwijaya. Jadi pusat bertemunya bangsa-bangsa besar dunia. Itu salah satu prestasi Sriwijaya. Kedua, Sriwijaya itu adalah pusat ekonomi dunia, salah satu pusat ekonomi dunia. Secara ilmiah, mengapa dikatakan begini? Karena Sriwijaya itu adalah negara maritim. Negara maritim itu tentunya dia mengandalkan pelabuhan-pelabuhan atau bandar-bandar pelabuhan dagang. Nah, Sriwijaya dikunjungi oleh pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang India, pedagang-pedagang Cina. Artinya ekonomi waktu itu salah satunya beredar di bandar-bandar pelabuhan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya waktu itu pusat ekonomi dunia. Berbeda dengan sekarang, ekonomi itu dipegang oleh Cina, dipegang oleh Arab, dipegang oleh Eropa, Amerika. Kita jadi pemain yang ikut bermain, bukan menjadi pemain. Nah, Sriwijaya waktu itu menjadi pemain. Jadi para pedagang itu dimanage oleh Sriwijaya agar bisa menguntungkan Sriwijaya dan mensejahterakan rakyatnya. Itu salah satu sebab mengapa Sriwijaya itu bisa bertahan 7 abad, karena rakyatnya sejahtera. Jadi salah satu untuk aman sejahtera itu adalah rakyatnya harus sejahtera. Itu yang kedua. Ketiga, Sriwijaya itu adalah pusat ajaran Buddha
Jadi Sriwijaya itu menjadi pusat ajaran Buddha. Mengapa? Karena di Sriwijaya memiliki perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi di dunia yang mengajarkan ajaran Buddha waktu itu salah satunya di Sriwijaya. Selain di India, di Nalanda, India. Nah, salah satunya di Sriwijaya, Sakyakirti. Jadi kita punya perguruan tinggi sudah masa Sriwijaya itu. Artinya kalau kita punya perguruan tinggi, kita sudah punya guru besar, profesor itu. Siapa dia? Dharmakirti. Dharmakirti itu salah satu guru besar yang mengajarkan ajaran Buddha di Sriwijaya. Mengapa seorang cantrik dari India, Atisa, lebih memilih belajar agama Buddha ke Sriwijaya? Karena Dharmakirti itu guru besar ajaran agama Buddha itu yang kritis terhadap pengajaran Buddha, sehingga dia mendapatkan pengetahuan baru tentang kebudayaan itu, kebudisan itu lewat Sriwijaya. Itu Atisa, cantrik dari Sriwijaya, pemuda dari India, belajar ke Sriwijaya. Dia tidak belajar di India, di Nalanda, tapi belajar ke Sakyakirti. Jadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, mengapa Indonesia hari ini tidak seperti Sriwijaya? Pertanyaannya, bagaimana kita implementasikan ke Sriwijaya itu untuk Indonesia hari ini dan ke depan, agar kita juga berjaya seperti Sriwijaya. Jadi luar biasa lah guys ya. Cerita dari Kiai ini sebenarnya kita tidak mengupas sejarah secara banyak dalam, tapi yang jelas di sini spiritnya itu yang terus coba diangkat, ya kan? Dan tadi Kiai juga sedikit bilang bahwa ya sangat miris lah ya, seperti tergerus zaman. Jadi cuma sekedar bacaan jadinya takutnya nanti kan, tapi tidak terimplementasi dari karakter orang Sumsel sendiri, seperti itu kan? Nah, bagaimana seharusnya mengelola kesriwijayaan itu ke depan? Ini juga perlu kita sampaikan ke masyarakat, ke pemerintah, bahwa sesungguhnya Sriwijaya itu bisa kita angkat kembali dengan merekonstruksi, merekonstruksi kesriwijayaan itu di suatu tempat. Tidak harus direkonstruksi di situs-situsnya, karena kalau merekonstruksi Sriwijaya di situsnya merusak situs. Situs itu menurut Undang-Undang Cagar Budaya tidak boleh dibangun bangunan yang masif, yang harus menggali tanah-tanahnya untuk struktur bangunan. Situs itu harus dilindungi keasliannya. Tidak boleh dibangun bangunan-bangunan baru yang terdiri dari beton-beton bertulang. Seperti contohnya di Karanganyar, di situs Karanganyar, tepatnya di Taman Purbakala Sriwijaya yang ada di Karanganyar itu. Kan itu salah satu kesalahan dalam tata kelola cagar budaya. Di sana itu situs Sriwijaya, tapi dibangun bangunan-bangunan beton bertulang yang baru, tidak ada kaitannya sama sekali dengan kesriwijayaan. Itu salah satu contoh. Tuntutan modern sekarang kan mungkin kalau kita lihat ya situs-situs di luar, mereka dibuka loh untuk mungkin ya dari sisi ekonomi untuk pariwisata. Betul, tapi tidak karena boleh dirubah. Disimpan atau dibikin lah konsep lah ya supaya nggak mengganggu itu. Tidak boleh kalau disimpan nggak ada yang tahu juga. Karena dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu sudah jelas tidak boleh merusak zona inti. Jadi situs itu ada zona inti, ada zona penunjang dan zona penyangga. Nah, zona intinya itu tidak boleh dirubah sama sekali, karena itulah yang akan dicari oleh para peneliti maupun wisatawan luar untuk melihat kesriwijayaan itu. Yang salah itu zona intinya diobok-obok, dibangun dengan bangunan-bangunan tak ada hubungannya sama sekali dengan kesriwijayaan. Itu di Karanganyar. Contoh lain di Bukit Siguntang. Bukit Siguntang itu juga situs Sriwijaya yang dibangun dengan bangunan-bangunan baru sehingga merusak Sriwijayanya sendiri. Bahkan itu di kawan-kawan arkeolog mengatakan bahwa situs Bukit Siguntang itu sudah rusak parah karena dibangun oleh bangunan-bangunan yang semuanya baru. Tidak ada kaitan dengan Sriwijaya. Ketika orang ke Bukit Siguntang tidak melihat nilai-nilai kesriwijayaan itu. Yang ada malah kolam, ada galeri. Apakah ini kaitannya dengan Sriwijaya? Tidak ada sama sekali. Nah, itu kesalahan dalam tata kelola. Jadi tadi juga sudah dijelasin ya bahwa tetap pelestarian itu vital ya, sangat vital. Perusakan segala macam itu nggak bisa sembarangan karena mau menarik. Kalau di kata Kiai tadi Siguntang seolah-olah malah menarik orang, makanya dibuat bangunan yang tidak ada hubungan tadi kan? Ya, di situ salah persepsi. Jadi kadang-kadang para pengelola itu salah persepsi dalam mengelola tanggung jawabnya.
mereka mempersepsikan tata kelolanya itu dengan pemikiran mereka. Seolah-olah mereka lebih cerdas, seolah-olah masyarakat itu sama dengan pemikiran mereka. Masyarakat itu akan mencari kafe-kafe, akan mencari tempat makan minum di situs-situs. Tidak demikian. Berapalah harga tiket kalau mau mengandalkan situs itu dikunjungi oleh ramai-ramai karena dibuka tiket. Berbeda dengan nilai-nilainya yang dirusak oleh kegiatan pariwisata itu. Harusnya pariwisata itu menjual nilai-nilai itu, bukan dengan menjual bangunan-bangunan baru, merusak situs. Yang sebaliknya. Nah, mengapa tadi ya sudah sebutkan bagaimana kita mengangkat kembali Sriwijaya itu dengan merekonstruksinya di luar situs, di tempat baru, sehingga tidak mengganggu situs-situs yang asli. Merekonstruksi itu maksudnya membuat kembali, menghadirkan kembali tiruan, imitasi, agar untuk menjemput imajinasi masyarakat tentang kesriwijayaan itu. Ketika mereka sudah terbangun imajinasi di lahan rekonstruksi itu, mereka akan penasaran untuk melihat yang asli. Terjadilah transfer pengetahuan dari yang replika, tiruan, rekonstruksi ke yang asli, akan mendapatkan pengetahuan. Itulah yang dicari para wisatawan dunia, wisatawan lokal, pengetahuan dalam wisata itu. Bukan hanya sekedar mandi-mandi, bukan sekedar hanya minum-minum. Mereka itu ingin mendapatkan pengetahuan. Makanya tempat-tempat wisata di Palembang itu sudah didatangi orang sekali oleh wisatawan, sudahnya jero, istilah Palembang. Karena tidak dapat pengetahuan. Kalau mau bicara tempat kafe-kafe, di tempat lain sudah banyak kafe-kafe yang lebih bagus. Kalau mau bicara tempat duduk-duduk, di tempat lain sudah banyak tempat duduk yang nyaman-nyaman. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan merekonstruksi itu kita tidak merusak, tapi menghadirkan kembali. Persoalannya, misal Sriwijaya itu istananya di mana? Berdasarkan studi kajian Kiai, istana Sriwijaya itu tepat di bawah pabrik pupuk Sriwijaya itu. Hari ini. Dia pernah ditimpa oleh Istana Kuto Gawang zaman Kesultanan Palembang. Mengapa? Karena Kesultanan Palembang awal itu masih ada hubungan genealogis dengan Sriwijaya. Ketika dia mendiami istana itu, kemungkinan besar dirubah namanya menjadi Istana Kuto Gawang. Apa arti Istana Kuto Gawang? Artinya istana gerbang. Nah, ini ternyata di Prasasti Kola India itu ditemukan prasasti Sriwijaya yang bicara bagaimana ketika Rajendra Kola menyerang Sriwijaya itu, dia menyerang bukan menginfiltrasi Sriwijaya dengan menduduki, tapi hanya merampok. Merampok Sriwijaya itu, mengambil kekayaan-kekayaan Sriwijaya, dibawa pulang ke Nalanda. Itu Rajendra Kola dari India itu. Seharusnya ketika melakukan intervensi ke suatu negara itu harusnya menduduki. Nah, Kerajaan Kola itu tidak menduduki Sriwijaya, dia hanya mengambil barang-barang berharga. Salah satunya gerbang di Istana Kuto Gawang itu diambil hiasan-hiasan berharga yang ada di pintu gerbang itu. Itu ada di teks Prasasti Kola India. Prasasti Nalanda namanya. Dari bacaan itu artinya Istana Kuto Gawang itu masih punya hubungan dengan Sriwijaya. Karena yang diserang Kola itu Sriwijaya, bukan Kesultanan Palembang. Mengapa Palembang mengatakan itu Istana Kuto Gawang? Karena ada gerbang yang bekas Istana Sriwijaya. Nah, banyak tanda-tanda prasasti situs-situs yang mengindikasikan bahwa Istana Sriwijaya itu di bawah Pusri. Jadi dengan ilmu tanda semiotika yang menunjukkan hubungan sebab akibat, kausal, yang tidak sulit dibantah kalau dia menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau kita lihat di atas piring ini ada dua jenis puntung rokok, artinya ada dua orang yang merokok. Itulah hubungan sebab akibat. Tidak bisa dibantah, pasti dua orang, Andre dan Kiai, karena rokoknya berbeda. Itu ilmu tanda, semiotika yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Dengan teori inilah Kiai membaca istana itu kemungkinan besar di bawah Pusri. Dan ini rencana sudah akan kami tulis di jurnal ilmiah, bekerja sama dengan kawan arkeolog. Kami akan duet menulis jurnal tentang Istana Sriwijaya itu. Jadi ternyata sudah ada langkah. Ya, kalau kita di Sumsel sudah bisa menunjukkan di mana Istana Sriwijaya, sekarang kita tuntut teori yang kedua yang mengatakan bahwa Istana Sriwijaya, pusat pemerintahan Sriwijaya itu berpindah-pindah. Tunjukkan di mana ketika dia di Jambi,
di mana Istana Sriwijaya ketika di Jambi? Ketika di Riau, di mana Istana Sriwijaya ketika di Riau? Ketika di Thailand, di mana Istana Sriwijaya di Thailand? Ketika di Malaysia, di mana Istana Sriwijaya di Malaysia? Nah, sekarang kami di Palembang bisa menunjukkan Istana Sriwijaya itu di bawah Pusri. Itu tuntutan kita dengan teori yang kedua yang mengatakan Sriwijaya itu berpindah-pindah. Namun para ahli sepakat, banyak yang mengatakan pusat pemerintahan itu di Palembang. Oke. Jadi cukup padat nih informasi, dan tentu ini juga sebuah edukasi, ya kan, bahwa gue juga baru tahu nih guys, ternyata di bawah Pusri, Pupuk Sriwijaya. Nah, itu suatu hal yang sangat apa ya, mengagetkan juga tuh. Itu upaya Kiai untuk di bawah pabrik gitu kan. Ya. Itu tantangannya luar biasa lah ya. Itulah ada dua kepentingan, dua-duanya sama-sama mengangkat nama Sumsel loh itu. Itulah artinya Sriwijaya itu tidak cukup diteliti dengan ilmu arkeologi. Sudah saatnya Sriwijaya itu diteliti dengan multidisiplin ilmu. Betul. Misalnya contoh dengan ilmu seni rupa bisa diketahui di mana letak Istana Sriwijaya. Dengan ilmu ekonomi bagaimana ekonomi pada masa Sriwijaya. Dengan kesenian bagaimana kesenian di masa Sriwijaya. Dengan ilmu hukum bagaimana hukum masa Sriwijaya. Nah, bicara hukum, Sriwijaya itu ternyata salah satu negara yang sudah punya undang-undang tertulis. Undang-undang hukum tertulis itu sudah dilakukan oleh Sriwijaya. Prasasti-prasasti Sriwijaya itu prasasti merupakan prasasti undang-undang atau peraturan tertulis. Yang dibaca para arkeolog itu adalah prasasti sumpahan kata mereka. Namun menurut Kiai itu hanya diksi ketika itu. Barang siapa tidak setia pada Raja Sriwijaya akan dilaknat, dikutuk tidak selamat. Itu hanya kata-kata peringatan. Buktinya sebagai analoginya, uang kertas kita, uang kertas rupiah itu pada masa lalu sebelum uang kertas sekarang itu ada di bagian sudut kanan bawah. Barang siapa meniru, memperbanyak uang kertas ini akan dihukum penjara atau didenda. Itu kan juga sumpah, kalau mau dikatakan sumpah. Tidak selamat kalau sudah masuk penjara atau didenda, itu tidak selamat. Kan sama diksinya dengan prasasti Sriwijaya. Kenapa uang kertas kita itu tidak dikatakan uang kertas sumpahan? Hanya prasasti Sriwijaya yang dikatakan prasasti sumpahan. Artinya salah baca dalam membaca analisa tentang prasasti Sriwijaya. Prasasti Sriwijaya itu yang dikatakan mereka sumpahan itu sesungguhnya aturan hukum tertulis. Peringatan, barang siapa tidak setia dengan raja, kamu tidak selamat. Maka kamu harus setia dengan Sriwijaya. Itu kan diksi ilmu hukum. Agar orang patuh dengan hukum. Nah, itu bacaan dari kacamata Kiai selaku orang seni rupa. Jadi Kiai juga banyak cerita. Kita ini lebih cerita ke kebesaran Sriwijaya. Dari beberapa poin-poin tadi, tentu kalau dibilang kebesaran itu dia harus punya suatu achievement atau pencapaian. Jadi pertemuan banyak negara di situ, banyak bangsa yang berbudaya tinggi. Sudah itu adanya universitas. Dan terakhir terbentuknya suatu tatanan hukum dengan ditemukannya itu tadi. Jadi seharusnya kita juga sebagai orang Sumsel bukan cuman bangga kalau bisa ada orang-orang yang memang membangkitkan lagi spirit itu secara real, secara real tertanam di kita kan, bahwa ya kadang-kadang orang kita kan lebih banggalah hal-hal dari luar gitu kan. Nah, cuman tantangan sekarang juga luar biasa Kiai. Tapi setidaknya untuk menjawab tantangan sekarang kan kita harus punya landasan. Jadi mungkin konten hari ini bisa jadi ini suatu landasan lah ke depan, minimal dari perilaku, ya kan, cara berpikir yang modern itu seperti apa. Nah, ini penutup Kiai. Kalau menurut Kiai sebagai seorang penggiat sejarah, ya, ini agak out of context soal Sriwijaya. Masa modern ini dihubungkan dengan sejarah, itu kaitannya itu seperti apa Kiai? Kira-kira yang bisa secara real mungkin. Jadi begini, untuk kaum milenial terutama. Jadi konten sejarah itu seperti yang sudah Kiai awal tadi katakan, dia jadikanlah sebagai inspirasi, sebagai narasumber, sebagai pengetahuan awal. Karena kalau kita mau berkarya,
itu harus ada pengetahuan. Agar karya itu punya konsep. Agar karya itu akan bicara. Konsep Karya bicara itu karena konsepnya kuat. Karya yang kuat itulah yang bicara. Nah, itu dalam kesenian, dalam membuat karya-karya seni. Artinya, karya-karya seni adik-adik milenial itu harus punya konsep. Harus punya latar belakang pengetahuan yang mencirikannya sebagai karya ilmiah. Jadi, karya itu sesungguhnya hasil pemikiran, sehingga dia harus bersifat ilmiah, bisa dideskripsikan. Kalau dulu seniman-seniman itu otodidak, tidak kuliah. Mereka pokoknya berkesenian, membuat karya, akhirnya berhasil menghasilkan karya. Namun kekurangannya, mereka tidak bisa menjelaskan karyanya sendiri oleh para seniman itu. Nah, sekarang ini sudah ada sarjana seni. Ketika dia berkarya, dia mampu mempresentasikan karyanya itu dengan cerdas. Karena dia tahu filosofi. Iya, tentang konsepnya, dia punya konsep. Nah, itulah kegunaan sejarah itu bagi kawan-kawan adik-adik generasi muda dalam berkarya. Mengapa harus memiliki konsep sejarah? Artinya harus punya latar belakang kelokalan. Kalau kita mau bergaul global dan internasional, angkatlah kelokalan. Karena lokal itulah yang akan bicara menjadi global, menjadi internasional. Kalau kita ikut-ikutan, kita akan tergerus. Kita akan dibawa hanyut oleh arus-arus global yang besar itu. Tunjukkan karakter kelokalan kita. Tunjukkan karakter Sriwijaya. Tunjukkan karakter Melayu. Itu yang penting bagi generasi muda. Jadi ini menjadi konsep kekaryaan sesungguhnya sejarah itu. Dan terakhir ini Kiai, kalau Kiai masih optimis nggak bahwa anak-anak Sumsel ini masih bisa membangun suatu inspirasi yang berdasarkan dari sejarah tadi? Kalau menurut pandangan Kiai atau pergaulan Kiai atau orang-orang yang Kiai kenal lah, jadi masih bisa nggak? Masih bangkit nggak kira-kira? Betul. Sebenarnya generasi muda itu tergantung dari generasi setingkat di atasnya. Bagaimana generasi setingkat di atasnya menghargai pemikiran-pemikiran generasi muda itu. Nah, Kiai masih optimis selama pendidikan kita ini, pendidikan nasional terutama, punya sistem yang benar, sistem yang tepat. Tidak seperti sistem pendidikan nasional kita yang selama ini selalu berganti-ganti, setiap menteri berganti, sistem pendidikannya pun berganti-ganti, kurikulum berganti-ganti. Akibatnya guru di lapangan kelabakan, menyesuaikan dengan kurikulum. Nah, kita harus punya sistem pendidikan yang benar, yang tepat, yaitu salah satunya teliti masa Sriwijaya, teliti masa lalu bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragam. Bangsa yang beragam itu artinya kita punya potensi yang luar biasa dalam berbudaya itu. Nah, kita jangan terburu-buru harus Indonesia. Karena Indonesia itu sifatnya hanya politis. Ketika kita dilepaskan oleh Hindia, Belanda, dan Jepang, kita merdeka, kan itu sifatnya politis. Kita menjadi negara Indonesia. Sesungguhnya kita itu bangsa yang punya peradaban tinggi. Walaupun kita bangsa Indonesia, negara Indonesia, kita punya latar belakang yang peradaban tinggi. Ini yang harus menjadi dasar pemikiran adik-adik milenial. Sehingga kita tidak ikut-ikutan ke Korea-Koreaan, tidak ikut ke India-Indiaan, Cina-Cinaan, ataupun Arab-Araban, ataupun Eropa-Eropahan. Terakhir lagi ini harapan ke anak muda sekarang. Dari segi musik, dari segi karya batik, batik apa sih? Ini kan banyak kita nih kan, apalah kira-kira yang bisa ini? Terakhir. Menurut Kiai, jangan sungkan-sungkan menggali kelokalan. Karena kelokalan inilah yang akan menjadi nasional. Kelokalan inilah yang akan bicara di regional. Regional itu akan ada kalau ada lokal. Jadi regional. Regional itu baru akan jadi nasional kalau banyak regional. Nasional itu baru akan bicara kalau sudah bicara secara global. Artinya kelokalan itu penting. Karena itu galilah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah salah satu ciri manusia. Karena hanya manusia yang diberi akal. Makhluk lain tidak ada yang punya akal. Mereka hanya punya otak tapi tidak punya akal. Nah, kita ini harus berpikir.
Berpikir kita tidak hanya cukup dengan literatur, buku-buku yang ada, tapi harus perlu studi lapangan. Lihat fakta-fakta di lapangan. Lihat fakta-fakta di masyarakat. Lihat fakta sosial. Sehingga kita akan berkarya konseptual. Oke, luar biasa. Tapi satu, biarpun akal nih Kiai, menurut gua nih, sejarah yang Kiai cerita tadi sebenarnya menumbuhkan rasa. Kalau akal aja ditambah dengan rasa, artinya kan dengan sejarah yang Kiai cerita tadi kan menaikkan rasa, memiliki identitas kita segala macam kan? Iya, kalau kita bicara manusia yang berakal itu, maka kita bicara insani. Insani yang lengkap, yang sempurna. Selain punya akal, ada punya rasa, ada punya kolbu, ada punya jiwa. Nah, ini harus satu kesatuan yang utuh. Artinya manusia itu harus diangkat menjadi manusia seutuhnya. Luar biasa guys. Gua baru sekali ini konten gue yang gak banyak ngomong guys. Saking ya sebenarnya luar biasa lah ini. Ya kan, speechless nih gue nih. Ini sekali ini S3 nih ngomong kan, terus memang banyak mungkin ada yang perlu Kiai tambahkan. Boleh, kita di Sumsel, di Sumsel ini jangan buru-buru mau sama seperti kawan-kawan di Padang Minang. Jangan buru-buru seperti kawan-kawan di Sumatera Utara yang Batak. Jangan buru-buru dengan kawan di Jawa Barat yang Sunda. Jangan buru-buru dengan kawan-kawan di Jawa yang Jawa. Jangan buru-buru dengan kawan di Sulawesi yang Bugis. Kita Sumatera Selatan ini penuh dengan keberagaman. Luar biasa. Mengapa? Kita satu-satunya daerah yang punya monumen keberagaman Nusantara ini. Kalau di tempat lain mereka hanya mengatakan kita beragam, tapi mereka tidak punya monumen keberagaman itu apa? Kita punya monumen keberagaman, patung-patung megalitik Pasemah itu tidak ada yang sama satu sama lain. Semuanya beragam, semuanya tidak ada yang sama. Tidak ada istilahnya repetisi, pengulangan bentuk dan sikap patung itu semuanya dibuat berbeda. Luar biasa. Jadi itulah monumen keberagaman Nusantara hari ini sesungguhnya. Adanya di yang Sumsel. Tidak adanya di Sumsel, tidak pernah diangkat oleh bangsa kita. Karena kita terlena dengan keberagaman hanya di mulut. Kalau di Sumsel itu, Sumsel itu sejak lama sudah biasa beragam, biasa berbeda. Sehingga kita sekarang dikenal sebagai salah satu daerah yang zero konflik. Karena kita sudah biasa berbeda. Justru kita menjunjung keberagaman perbedaan itu. Kita junjung tinggi, kita hormati. Itulah Sumatera Selatan. Luar biasa. Jadi Sumatera Selatan ini benar-benar Bhinneka Tunggal Ika yang real. Betul. Jadi yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika itu sekarang ini kadang-kadang salah dalam memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal itu kita berbeda-beda, namun satu tujuan. Prosesnya bisa berbeda-beda, tapi tujuan kita sama, yaitu masyarakat adil dan makmur. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Waduh. Masih enak konten sebelumnya. Ini berat. Aduh, berat ini. Aduh. Gak bisa ngomong lagi, Ge. Aduh, tapi ya sudah lagi, kita closing dulu, Ge. Ya. Mungkin suatu waktu nanti momen kita cari topik yang mengupas term lain yang mungkin juga akan terus menaikkan yang semangat spirit dan yang paling penting sekarang adalah realisasi. Dari cerita-cerita seperti tadi apa realisasi sekarang? Seperti tadi ketika kita bicara Palembang, bicara Komering, itu memang sudah berbeda-beda sejak awal. Betul. Mengapa Palembang Komering berbeda? Karena kita ini ada budaya Batanghari 9, ada budaya Uluan, ada budaya Hiriran. Kalau Uluan itu biasanya mereka dengan menggarap agraris, berkebun, berladang. Kalau di Hiliran ini adalah pantai, masyarakat pantai, masyarakat yang berdagang, masyarakat yang sangat terbuka dengan perubahan-perubahan, kebaruan-kebaruan. Nah, wajar ketika kita tidak punya, katanya tadi dikatakan tidak punya apa genre musik yang khas Palembang. Karena kita memang tempat bertemunya peradaban-peradaban besar itu. Sehingga pengaruhnya itu yang masuk ke kita. Berbeda dengan di Uluan yang ada gitar tunggal dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tadi kata Kiai kan tidak perlu sama dengan Minang, tidak perlu sama dengan Batak, tidak perlu sama dengan Sunda, karena kita memang beragam. Dan jangan dipaksakan kita menjadi seragam, karena potensi kita adalah keberagaman. Luar biasa, guys. Aduh,
Oke. Bingung. Biasa ngomong sama anak muda Kiai. Aduh, ini yang ngajak Kiai ini nggak komunikasi dulu nih. Oke lah Kiai, kita tutup ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Kiai, gue pengen banget ada satu nanti yang coba kita angkat yang budaya Ilir sama Ulu ini. Yang jelas Kiai sudah ceritain intinya adalah spirit. Ya kan? Spirit never dies. Gitu Kiai. Oke Kiai. Jadi kita tutup nih Kiai. Aduh. Gini Kiai. Canting beras. Lama.